Kita akan coba melihat artikel dengan topik Green Leadership. Seperti biasa, saya ambilnya dari Taylor and Francis. Saya ada ketemu, sebenarnya kalau kita pakai kata kunci ini ada beberapa, tapi hanya dua yang ada Green Leadership-nya. Kalau ini hanya leadership style ke sustainable performance, iya sih ini juga green accounting, tapi saya ingin spesifik ke green leadership-nya. Ini green human resource. Ini nanti lebih umum jadinya. Saya ingin spesifik green leadership, active and passive form, destructive leadership. Ini laissez-faire. Ini menarik nih, tapi nanti aja. Bukan jadi prioritas yang untuk dibahas di video kali ini. Ini political leadership. Saya coba lihat-lihat dulu. Oke, sama green transformational leadership. Coba kita lihat dulu. Ini judulnya Green Transformational Leadership dengan dan kinerja lingkungan untuk UMK, usaha menengah dan kecil. Kita baca abstrak. Studi ini menguji pengaruh antara green transformational leadership dan kinerja lingkungan, mempertimbangkan fungsi dari green human resource management dan green innovation. Moderating efeknya juga ada environmental value, pakai 110 responden. Ini juga menunjukkan pengaruh positif dari green transformational leadership terhadap environmental performance. Untuk uji mediasi, terbukti bahwa GHRM dan GI secara positif memediasi pengaruh GTL ke environmental performance. Dari analisis SEM, juga terlihat kalau environmental value memainkan peran penting antara GTL ke EP. Oke, ini untuk fenomenanya isu ya, isu tentang lingkungan seperti polusi, pemanasan global. Acidification ini berarti asam, berarti kadar asam lautan yang meningkat agak mungkin ya. Kemudian kehilangan keberagaman bio, kesehatan, isu kesehatan publik, penipisan layar ozon atau O3, deforestisasi, dan lainnya. Nah, ini paling prominent ya untuk masalah lingkungan. Nah, transformational leader ini dapat menciptakan visi yang menginspirasi, yang akan membuat para pengikutnya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas mereka dan mencapai tujuan mereka. Nah, kalau green transformational leadership ini berarti sama dengan transformational leader, tetapi dia lebih ke arah lingkungannya, diarahkan ke lingkungan itu, makanya green. Ini masih penelitian terdahulu, ini kontribusinya. Oke, biasa. Teorinya RBV dan AMO. AMO sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, tapi saya lupa entah topik green accounting yang mana. Kemudian kalau resource based view ini memang teorinya kalau kita pakai green performance, pasti itu teorinya. Teori AMO ini khusus sering dipakai untuk human resource ya.
Green Training. Ini komponen dari Green Human Resource Management. Ini pengembangan hipotesis. Transformational leadership pengaruh ke Green Human Resource. Ini Green Human Resource ke Environmental Performance. Kemudian ada Green Transformational Leadership ke Green Inovasi, Green Inovasi ke Green Environmental Performance. Ya, inilah pengembangan hipotesis seperti biasa. Kemudian kita lihat ke ini kerangka pemikiran, ada mediasi. Hmm, Oh, saya baru teringat ini sudah pernah saya bahas di Green Innovation kalau tidak salah ingat. Hmm. Kalau sudah pernah dibahas, mungkin kita lanjut ke artikel yang sebelumnya. Sorry, ke artikel yang lain. Karena tadi teringat teori AMO itu. Judulnya pengaruh Green Transformational Leadership, Green Human Resource, Green Innovation, dan dukungan organisasi terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan. Jadi topik yang membahas tentang keberlanjutan itu selalu diterima dengan baik. Karena yang namanya bisnis pasti harus berkelanjutan. Kita nggak tahu topik apa lagi yang akan bisa berkembang, tapi umumnya kalau yang berkelanjutan akan lebih bagus. Kita baca abstraknya, kayaknya mirip-mirip juga dengan yang tadi ya. Variabelnya juga sama, ada leadership, human resource management, inovasi.
Hasilnya langsung, oke, kita lihat aja ke fenomena dulu. Bahasanya tentang kinerja ya. Tapi belum nampak ini data yang ada angka. Ah, ini ada tentang GDP. Hmm. Ini pengembangan hipotesis. Oke, ini green human resource, inovasi, dukungan organisasi, memoderasi. Berarti ada 6 harusnya ya. Ya, pas 6. Metode. Nah, ini bagus ini. Ada langsung indikator yang dipakai apa. Jadi kalau yang ingin melakukan penelitian ulang dengan topik yang sama, bisa. Tapi seingat saya ini juga sekilas pernah saya lihat judul ini. Ya, ini dia. Ya, ini juga pernah saya bahas sebelumnya. Ya, baru teringat. Berarti udah 2 kali bahas jurnal yang sama ini. Tapi nggak apa-apa. Karena ini menjadi salah satu topik yang membahas tentang green leadership. Green leadershipnya ini green transformational leadership ya. Jadi leadership itu ada banyak jenis. Ada transformasional, transaksional, etikal, laissez-faire atau passive leadership, dark leadership, safety leadership, empowering leadership, dan lain-lain. Untuk leadership, pengembangan teorinya masih sangat bisa, peluangnya masih besar, apalagi yang sebelum-sebelumnya tinggal ditambah kata green, tambahkan dimensi terkait lingkungan, sudah, itu sudah jadi novelty yang baru. Tapi sayangnya, jadinya di video ini nggak ada dong yang baru. Kalau ini leadership secara umum dan ini political leadership, jadinya nggak cocok kalau kita bahas di topik video yang sekarang ini. Atau ini saya hilangin coba. Nanti apa yang muncul? Green leadership associate with. Oke, kalau ini 2022 dikhawatirkan kalau ini nggak ada pula nanti, nggak bisa diakses. Dan tidak bisa. Ini yang tadi juga, ini yang tadi green inclusive leadership. Ini mungkin bisa. Saya baru tahu ada yang namanya inclusive leadership. Coba kita bahas yang ini dulu. Semoga bisa. Ya, bisa. Oke, kita lihat. Kita baca dulu judulnya. Kepemimpinan inklusif hijau dan kreativitas hijau di sektor turis dan pelayanan hospitality. Serial mediation, berarti runtutan gitu. Karena ada dua. Green Psychological Climate dan Work and Judgment. Bisa lebih besar. Ini tidak bisa lebih besar ya. Oh, ini
Oke, kita besarin dulu. Kita baca abstrak. Conventional Theory of Creativity, itu SMA Green Inclusive Leadership. Oke, Green Engagement, banyak sekali variabelnya ya. Fin, sorry, kita lihat dulu Y-nya Green Creativity berarti. Green Creativity, ya berarti ini variable dependent ya. Adalah konsep nilai yang dapat mengembangkan keberlanjutan yang dapat dicapai, mendukung green innovation. Oke, ini model penelitiannya. Green creativity dikontrol dengan variabel usia, gender, pendidikan, pengalaman, lamanya di sektor ini, dan rating dari hotel, inclusive leadership, tapi yang green, green psychological climate sebagai mediasi, green work engagement juga sebagai mediasi. Sampai ada 9 hipotesis. Oke, serial mediation. Oke, ini yang saya harus cek lagi. H7, H8, H9 ini maksudnya apa? Apa H7 ini GIL, GPC, GCRT, H8-nya GIL, GWE, GCRT, dan H9-nya ini GIL, GPC, GWE, GCRT gitu. Harusnya begitu. Tapi kalau yang H9 ini unik, dia melalui 2 kali mediasi. Itu nanti ada perhitungan total efek dan indirect effect dan direct effect. Ini definisi operasional. Sayangnya indikatornya belum nampak ya. Atau nanti ada di lampiran mungkin. Ini hipotesis. Cek yang 789 benar nggak ya? Nah, GPC memediasi ini, GWE. Ah, benar. Berarti ini yang disebut sebagai serial mediation. Serial mediator kan sebutannya. Oke, berarti alur logikanya dapat. Saya rasa sama aja. Ah, ini dia, ada indikatornya. Jadi bisa dilakukan penelitian ulang kalau mau. Ini alfa, ini proba alfa ya, di atas 0,7, oke. AV di atas 0,5, oke. Loading factor di atas 0,7, oke. Ini juga ya, pas-pasan, tapi oke. Composite reliability di atas 0,7, oke. Nah, lanjut. Kok nggak bisa 200 pas ya? Ini deskripsi statistik, rata-rata, standar deviasi, dan ini korelasinya. Yang bintang ini nanti lihat aja di sini nggak ada keterangannya. Metode pakai Amos. Biasanya Amos tidak ada AVE ya. Bisa tapi dihitung manual, setahu saya. Ini deskriptif. Oke, Cmin DF-nya 2,38. Oke, marginal fit. CFI di atas 0,9, LI di atas 0,9, RMCA 0,05 sampai 0,08 memenuhi. Sayangnya ini aja, Cmin DF-nya harusnya lebih kecil dari 2 ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini marginal. Validity dan reliability-nya sudah oke, AVE oke, HTMT kita lihat di tabel 4. Nah, tabel 4. HTMT, dia tidak boleh lebih dari 0,8 ini. Oke, memenuhi semuanya. Ya, 0,8 sebenar. Karena ini nanti akan terjadi multikolineritas. Sama di korelasi juga tidak boleh lebih dari 0,8 ya. Tapi dia sini tinggi sekali untuk kriteria HTMT. Padahal 0,8 sudah bisa. Ini variable control, signifikan juga semuanya nih.
Tapi kita utamakan yang variabel yang mau diuji hipotesisnya mengacu pada S-square model satu yang paling bagus. GPC ke GIL. Sorry, GIL ke GPC. Itu yang paling tinggi R-square-nya. Sama GIL ke GCRT. Berarti leadership-nya paling penting di sini karena dia memberikan dampak terbesar. Kalau untuk direct dan indirect yang 5 biji ini, kita lihat aja angkanya yang paling besar ya. Abaikan tanda negatif, berarti GIL yang paling besar ke green creativity. Kemudian diikuti oleh, nah GIL-nya ini tetap GIL, tapi yang satu direct effect, yang satu total effect. Berarti yang melalui mediasi itu. Kita lihat yang serial mediation ini, sayangnya tidak signifikan ya. Oke, berarti serial mediation ini kurang ada manfaat yang besar gitu. Ini kan hanya penjelasan hipotesis, tinggal dibaca. Ini kontribusinya, konstruk yang baru. Ada 4 kontribusi, salah satunya konstruk baru untuk novelty, better explicate the drivers. Coba kita cek, explicate adalah bahasanya terlalu dalam ini, menjelaskan. Kenapa nggak sebut explain aja ya? Explicate artinya menjelaskan. By doing so, then yang dulu-dulu bahasnya Green Transformational Leadership dan Environmental Leadership, Servant Leadership. Nah, berarti ini yang baru ini kan, karena dia membahas tentang apa tadi itu? Green Inclusive Leadership, barang baru itu. Kontribusi kedua, asosiasi yang baru, jadi sebelumnya belum pernah diuji. Yang ketiga, kontribusi teoritis. Oke, kontribusi keempat, left metodologi, karena dia menggunakan serial mediation dan sequential effect. Oke, ini menarik. Implikasinya, ya ini biasa untuk objek penelitiannya ya. Organisasi yang bergerak di bidang tourism harus sensitize. Ini Taylor and Francis dia menggunakan bahasa Inggris British sehingga ada beberapa istilah yang mungkin saya agak kurang pahami. Sensitize ini peka artinya. Komunikasi yang nampak. Yang terakhir, inclusive leadership dapat memotivasi kreativitas hijau dari karyawan. Limitasinya, melalui produk ini, future study should expand our model to consider this aspect as well. Let's not consider cultural factor, jadi karena tidak mempertimbangkan faktor budaya, berarti penelitian berikutnya harus ada masukin budaya untuk lebih bagus. Kemudian, ini masih dari Eropa, mungkin bisa dikembangkan ke Asia sama Australia juga. Tidak memasukkan faktor perubahan atau kebiasaan situasional. Future research harus dapat membuat penelitian berbasis eksperimen dan studi longitudinal, artinya lebih luas jangkauannya, untuk mencapai kasualitas dan menangkap
perubahan yang mungkin dalam kebiasaannya dari karyawan. Future research can apply other teori seperti value attitude behavior. Ini saya coba pelajari dulu. Mungkin ini dulu yang bisa saya bahas tentang green leadership yang ada agak jarang ya, tapi ini menarik untuk dikembangkan. Semoga dapat menjadi referensi untuk penelitian penelitian berikutnya di masa depan. Sampai jumpa di pembahasan artikel berikutnya.